dan Khadijah terus melanjutkan kehidupannya. Hari berganti hari, beliau selalu dalam ketakwaan beliau, datang ke rumah Waraqah ataupun mengikuti majelis yang diajarkan oleh Waraqah, kemudian pulang bersama teman-temannya. Kadang-kadang Siti Khadijah datang ke Ka'bah untuk melakukan tawaf bersama teman-temannya dan beristirahat di sekeliling Ka'bah, kemudian kembali pulang ke rumahnya. Siti Khadijah, meskipun di dalam sejarahnya Siti Khadijah itu rumah beliau akan melewati rumahnya Abu Lahab, tapi tidak pernah Siti Khadijah mampir di rumah Abu Lahab, karena di dalam sejarahnya juga diceritakan rumah Abu Lahab itu sering mengadakan pesta ataupun seperti minum-minum, bernyanyi dan segala macam. Meskipun Siti Khadijah melewati keadaan tersebut ataupun daerah tersebut, Siti Khadijah tidak pernah sekalipun untuk berniatan apalagi mampir di keadaan-keadaan ataupun kegiatan-kegiatan seperti itu, teman-teman. Siti Khadijah digelar sebagai Sayyidatun Nisa al-Quraisy atau pemuka wanita Quraisy karena pencapaian beliau dalam berbisnis itu sangat luar biasa. Beliau memiliki barang dagangan melebihi barang dagangan dari pedagang-pedagang ataupun pengembara suku Quraisy. Dalam sejarahnya tercatat ataupun dibukukan fenomena ini oleh seorang ilmuwan ataupun sejarawan bernama Muhammad Ibnu Sa'ad dalam buku beliau yang berjudul The Woman of Madinah. Beliau mengatakan Siti Khadijah memiliki barang dagangan yang melebihi barang dagangan dari pengembara-pengembara suku Quraisy. Dan sejarah ini juga dibukukan ataupun diabadikan oleh seorang sejarawan yang bernama Said Muhammad Ibnu Alawi. Kira-kira namanya seperti ini, sangat panjang teman-teman, susah disebutkan. Dalam buku beliau yang berjudul Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau mengatakan Siti Khadijah memiliki barang dagangan yang berskala besar dan juga membuka peluang pekerjaan bagi orang-orang Mekah dan memiliki jaringan perdagangan hingga keluar daerah yang meluas seperti Romawi, Persia, Yaman, Damaskus dan lain-lain. Kemudian kejadian ini juga diabadikan oleh Ibrahim Al-Jamal dalam buku beliau yang berjudul Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Panjang seperti ini teman-teman judulnya. Beliau mengatakan barang dagangan Siti Khadijah mencakup minyak wangi, kain sutra yang diimpor langsung dari Syria, dan juga makanan pokok yang memiliki kafilah yang sangat banyak, bahkan ribuan onta yang membawanya. Siti Khadijah ini juga memiliki karyawan-karyawan dari kota Mekah, bahkan juga merekrut karyawan-karyawan dari luar kota-kota Mekah, sehingga ketika barang-barang penjualannya sampai ke negara mereka, Siti Khadijah memiliki karyawan-karyawan tertentu yang sudah dipilihkan untuk melanjutkan tugasnya. Nah teman-teman, Siti Khadijah memang sukses di dalam karir beliau, tapi tidak pernah sekalipun Siti Khadijah menghadiri ataupun membuat beliau itu menjadi mudah terlibat dengan kaum laki-laki. Siti Khadijah menunjukkan seorang asisten beliau yang bernama Maisarah. Nah, teman-teman pasti tahu kan dalam sejarahnya siapa Maisarah? Maisarah inilah yang menjadi tangan kanan ataupun orang kepercayaan dari Siti Khadijah dalam menjalankan bisnis beliau yang tidak bisa dilakukan langsung oleh Siti Khadijah. Selain dari menata karir, menjaga anak-anak beliau, beliau juga taat beribadah. Beliau juga sering belajar agama di Waraqah bin Naufal seperti yang aku ceritakan tadi. Nah, Siti Khadijah itu tertarik dengan satu pembahasan yaitu tentang kedatangan Rasul ataupun Nabi akhir zaman, yaitu Rasul kita ya teman-teman, Rasulullah. Siti Khadijah tertarik, bahkan sangat terobsesi dengan cerita-cerita ini. Teman-teman Siti Khadijah juga tahu bahwa Siti Khadijah setiap kali membahas tentang masalah ini, beliau itu sangat berminat begitu. Saking berminatnya, teman-teman Siti Khadijah yang lain yang dalam circle-nya Siti Khadijah itu tahu bahwa Siti Khadijah sangat terobsesi dengan ceritanya ataupun ciri-ciri daripada seorang nabi akhir zaman ini. Saat itu kejadiannya, Siti Khadijah bersama teman-temannya datang ke
Ka'bah melakukan tawaf. Setelah melakukan tawaf, Siti Khadijah beristirahat dengan teman-temannya di sekitaran Ka'bah. Kemudian dari luaran tempat tawaf itu ada seorang yang dalam sejarahnya itu orang gila dan orang jahiliyah. Orang gila tersebut berseru kepada anggota Siti Khadijah yang lagi beristirahat, akan ada ataupun akan lahir seorang rasul dari negeri ini, dan menikahlah salah satu di antara kalian yang menyanggupinya gitu. Teman-teman Siti Khadijah itu langsung refleks. Teman-teman Siti Khadijah takut bahwa Siti Khadijah itu tersinggung dengan ucapan-ucapan dari orang gila tersebut, langsung melempari ataupun mengusir orang gila tersebut dan kembali bertanya kepada Siti Khadijah, semoga kamu tidak tersinggung, begitulah teman-teman kira-kira perkataan ataupun tanggapan dari teman-teman beliau. Tapi yang sebenarnya terjadi bahwa Siti Khadijah itu merasa semakin penasaran dengan keberadaan ataupun kehadiran dari Nabi akhir zaman ini, yaitu Rasul kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau masih penasaran, Siti Khadijah penasaran. Nah teman-teman, dari sini kita tahu bahwa setiap apapun yang menjadi obsesi kita ataupun hal yang baik yang ingin kita cari tahu lebih dalam, itu merupakan petunjuk dari Allah. Mungkin kita memang seorang pilihan dari Allah yang akan menjadi orang yang berhak menerima hak tersebut, begitu ya. Jangan menyerah, jangan gara-gara sedikit hantaman aja kita langsung menyerah. Siti Khadijah banyak hantamannya, tapi beliau tidak pernah menyerah dengan keyakinan beliau, sehingga Allah pilihkan beliau menjadi pasangan Rasulullah ketika Rasulullah itu berjuang dari pertama orang tidak menginginkan ataupun tidak ada yang berpihak kepada beliau, tapi Siti Khadijah lah yang membangkitkan semangatnya Rasul kita dan juga mendukung beliau ya. Kayaknya udah jauh kali deh cerita, kembali ke titik fokus kita. Sampailah pada bulan-bulan yang akan menuju kepada bulan perniagaan ataupun bulan yang setiap pengembara Quraisy dan juga kota Mekah itu melakukan ekspedisi ataupun melakukan perdagangan keluar daerah. Nah, Siti Khadijah ini seperti biasanya melakukan perekrutan anggota secara massal begitu. Dan Siti Khadijah juga masih dalam tahap penyeleksian ataupun banyaklah seleksi. Nah, seiring berjalannya waktu kan masih dalam proses rekrutan, mungkin ada 4 bulan atau 3 bulan lagi untuk melakukan ekspedisi, tapi Siti Khadijah udah melakukan pengrekrutan anggota gitu. Nah, Siti Khadijah ini mendengar ataupun mendapatkan isu-isu kabar burung bahwa ada seorang pemuda yang sangat jujur, amanah dan juga terpercaya, bahkan dijuluki sebagai Al-Amin oleh kaumnya ataupun orang-orang sekitarnya. Nah, Siti Khadijah ini kan semakin penasaran. Beliau juga memiliki barang dagangan yang sangat banyak untuk dilakukan ekspedisi pada kali ini. Karena saking penasarannya dengan semakin banyak cerita-cerita positif tentang seorang pria ini, pasti teman-teman udah tahu dong siapa. Ya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah ini mendapat kabar burung bahwa ada seorang laki-laki yang agak jauh dari rumah beliau dengan karakternya yang sangat luar biasa. Siti Khadijah semakin penasaran. Setiap hari Siti Khadijah berpikir seperti ini, apa yang menghalangi laki-laki ini hingga tidak datang ke rumahku untuk melamar pekerjaan gitu. Padahal rumah Siti Khadijah itu sangat banyak orang yang mendatanginya. Tapi di balik itu sebenarnya di keadaan rumah Rasulullah, pamannya beliau sudah mengatakan kepada Rasulullah bahwa coba datang ke rumah Khadijah untuk melamar pekerjaan, karena ini lagi musim untuk berdagang begitu ya. Rasulullah sudah berniat untuk datang ke rumah Siti Khadijah. The next day, karena Siti Khadijah sudah duluan mengetahui adanya di mana Rasulullah tempat tinggal di mana, mengutuskan Maisarah untuk datang ke rumah Nabi kita untuk merekrut Nabi sebagai anggota yang terpilih untuk melakukan ekspedisi ini atau perjalanan bisnis ini. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Siti Khadijah, bertemu dengan Maisarah, maksudnya melakukan deal pekerjaan.
Nah, yang uniknya dari sistem perdagangan ataupun bisnis yang dilakukan oleh Siti Khadijah, yaitu langsung menjelaskan bahwa keuntungan yang dimiliki oleh orang yang melakukan ekspedisi itu tidak dipengaruhi oleh misalnya barang yang dibawa itu akan menghasilkan 10.000 misalnya 10.000 dirham misalnya ya, tidak mempengaruhi gaji si pengembara apabila ini mengalami kerugian. Tapi kalau seandainya mengalami keuntungan yang lebih besar dari yang diperkirakan, yang membawa barangnya itu ataupun yang menjadi penjualnya itu, adminnya itu, akan diberikan keuntungan yang lebih juga gitu. Nah, jadi ibaratnya nggak ada keraguan bagi orang yang melamar kerja di Siti Khadijah ini. Gitu teman-teman, mungkin bisa jadikan referensi untuk berjualan. Oke, kita lanjut ya. Setelah melakukan deal dengan Siti Khadijah, Nabi pulang ke rumah mengatakan kepada pamannya bahwa Nabi kita sudah menerima tawaran dari Siti Khadijah dengan biaya seperti ini dan segala macam, dijelaskan kepada pamannya. Nah, di rumah Siti Khadijah sudah memberikan amanah kepada Maisarah untuk memperhatikan Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan hingga saat melakukan perdagangan dan hingga pulang kembali. Karena Siti Khadijah ini tidak bisa melihat langsung apa yang dilakukan ataupun bagaimana kesehariannya dari Nabi Muhammad. Jadi Siti Khadijah ini memerintahkan Maisarah, karena melalui isu-isu yang isu-isu yang didengarkan oleh Siti Khadijah, dan juga ketika Siti Khadijah melihat Nabi dari jauh, ada awan yang mengikuti beliau. Siti Khadijah sangat penasaran, bahkan semakin ingin tahu tentang Nabi Muhammad. Ketika hari itu sudah tiba, Nabi Muhammad pergi bersama rombongan Maisarah. Ketika semuanya sudah pergi, Siti Khadijah melihat dari ujung mata, dari ujung kejauhan, bahwa bayangan mereka semakin memudar begitu. Nah, kemudian hari berganti hari, kemudian akhirnya selesailah ekspedisi, kemudian mereka pulang. Ketika mereka pulang, Siti Khadijah melihat barang dagangan semuanya habis, dan juga sepertinya Maisarah pulang dengan wajah yang berseri-seri begitu. Setelah semuanya transaksi diselesaikan, Siti Khadijah mengatakan kepada Maisarah untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk pulang dulu, istirahat dan segala macam, nanti baru selesaikan bagaimana administrasinya begitu. Kemudian Siti Khadijah langsung menginterogasi Maisarah bagaimana dengan keadaan Rasulullah ketika melakukan ekspedisi. Maisarah menceritakan secara detail kepada Siti Khadijah bahwa keuntungan yang diperkirakan oleh Siti Khadijah itu menjadi lebih ketika dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua pelanggan tertarik dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad menjelaskan setiap barang dengan detail, menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari suatu barang, sehingga semua konsumen yang berhenti ataupun ingin membelikan barang dari Nabi Muhammad itu merasa tertarik, merasa tidak dirugikan, sehingga puas untuk dalam melakukan transaksi pembelian, sehingga banyak sekali keuntungan yang melebihi dari perkiraan dari Siti Khadijah. Dan juga Maisarah menceritakan bagaimana karakter Rasulullah ketika dilihat oleh Maisarah. Nabi Muhammad ini bukan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi dalam persepsi Maisarah ini masih tergolong orang-orang yang seperti kita begitu ya. Kemudian Maisarah juga menceritakan hal yang sangat luar biasa yang menjadi buah pikir Maisarah sampai ketika pulang, yaitu kejadiannya ketika Rasulullah ataupun Nabi Muhammad berhenti di sebuah pohon kurma untuk berteduh, beristirahat ketika pulang. Ada seorang pengembara yang sedang berkuda kemudian berhenti dan bertanya kepada Maisarah, "Wahai Tuan," mungkin begitu ya, "wahai Tuan, siapakah beliau?" begitu. Karena ternyata pengembara tadi melihat adanya awan yang menaungi Nabi Muhammad, kemudian menjadi sebuah titik pusat ataupun menjadi sebuah titik tanda tanya bagi beliau. Setelah bertanya kepada Maisarah menjawab, itu adalah Muhammad bin Abdullah.
dari Mekah gitu. Kemudian si pengembara tadi menanyakan lagi, apakah beliau adalah seorang nabi begitu kan. Maisarah langsung shock, kenapa engkau bertanya seperti itu begitu. Kemudian pengembara itu menjawab, sungguh bahwa tanda-tanda kenabian itu ada pada dirinya begitu. Setelah itu diceritakan kepada Siti Khadijah seperti itu, semakin membuat Siti Khadijah menambah berpikir gitu, overthinking gitu. Kemudian menceritakan kepada Warqah bin Naufal tentang kejadian-kejadian yang dialami Maisarah bersama Nabi Muhammad, dan juga tentang kejadian-kejadian yang dilihat oleh Siti Khadijah secara langsung tentang Nabi Muhammad dan karakter Nabi Muhammad gitu. Dan tanggapan Warqah begini, wahai Siti Khadijah, apabila yang kau ceritakan itu ada benarnya, maksudnya memang benar, maka kemungkinan besar bahwa itu benar. Beliau memiliki ciri-ciri kenabian gitu. Nah, Siti Khadijah kan semakin kalau kita dari dulu kita sudah memikirkan hal tersebut dan semakin hari mendapatkan clue-nya, ketika kita mendapatkan langsung dihadapkan dengan hal yang sudah kita bayangkan begitu lama, kita pasti langsung kayak panik, nggak tahu mau ngapain ya kan. Kayak kesempatan tapi nggak boleh dihilangkan nih, kesempatan banget gitu, kesempatan besar gitu. Nah, semakin Siti Khadijah itu memikirkan ini, semakin ingin menjalin hubungan yang lebih dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Seperti Siti Khadijah itu memikirkan bahwa ingin menikah dengan Nabi Muhammad gitu. Ya, menikah dengan Nabi Muhammad. Dan teman-teman Siti Khadijah yang lebih parahnya ini, teman-teman Siti Khadijah kan tahu nih cerita ini. Pada suatu ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Siti Khadijah lagi, ada teman Siti Khadijah yang agak-agak recok lah orangnya. Mungkin memang orang recok nih teman-teman dalam circle pertemanan memang ada salah satu yang recok gitu, yang udah tahu rahasia kita memang recok gitu. Pas datangnya Nabi Muhammad, dia langsung kayak pecicilan gitu datang kan, datang sambil berlari ke dalam rumah. Aku tahu Muhammad datang ke sini pasti ingin melamar Siti Khadijah. Kan langsung semuanya kayak bes gitu kan, langsung panik. Apalagi Siti Khadijah langsung panik attack gitu. Langsung Siti Khadijah tuh udah malu gitu. Tapi Nabi Muhammad beliau walaupun dalam keadaan sangat malu mendengar hal yang seperti itu, tapi beliau tetap tenang gitu, dalam keadaan berwibawa gitu ya. Dan Siti Khadijah dalam keadaan berwibawanya beliau tetap malu. Muka beliau semakin merah dan beliau menghindar dari kerumunan teman-temannya tadi. Kemudian dengan keadaan yang tidak enak hati, hari berganti hari, Siti Khadijah semakin bimbang gitu. Akhirnya Siti Khadijah meminta bantuan kepada Nafisah binti Munyah, sahabat beliau juga. Nah, Nafisah ini yang menjadi mak comblang antara Siti Khadijah dengan Rasulullah. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana kisahnya ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Kita akan sambung ke video selanjutnya ya. Soalnya takutnya teman-teman bosan dalam mendengarkan cerita ini. Kita lanjut aja ke video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya nanti kalau upload video selanjutnya itu teman-teman bisa tahu. Dan juga jangan lupa untuk berkomentar, like video ini apabila teman-teman suka sama videonya, dan apabila teman-teman tidak menyukai video ini, silakan di komentar saja biar menjadi referensi untuk perbaikan ke depannya untuk aku ya. Apalagi ya teman-teman, ini udah larut malam banget. Jangan lupa di subscribe ya. Memang telat aku update, aku udah tag video beberapa kali, jadi teman-teman tolong didukung terus channel aku belum bisa tapi aku terus belajar. Teman-teman nantikan perubahan aku menjadi pro storytelling. Enggak, bercanda. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Oke, bye bye, assalamualaikum.